وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita melanjutkan masih berkaitan dengan iman kepada Rasul, dan telah kita sebutkan bahwa beriman kepada Rasul harus beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, beriman bahwa kerasulan mereka dan kenabian mereka murni wahyu dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, beriman kepada nama yang sampai kepada kita. Sedangkan Nabi dan Rasul yang namanya tidak sampai kepada kita, maka kita beriman secara global bahwasanya pasti Nabi dan Rasul itu memiliki nama, cuma yang sampai kepada kita namanya cuma sedikit. Sedangkan mayoritas Nabi dan Rasul namanya tidak disebutkan. Dan telah kita sebutkan bahwa jumlah Rasul 120.000 dan jumlah Nabi 313. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran hanya 25. Kemudian kalau kita tambah dalam hadis Rasulullah SAW, maka nanti ada Nabi Khidir, kemudian juga ada Yusha bin Nun. Demikian juga riwayat yang lain ada juga yang menyebutkan Shiv, putranya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang ketiga, iman kita yang ketiga, kita beriman kepada semua kabar-kabar yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dan telah kita sebutkan bahwa Nabi dan Rasul mereka telah menceritakan kepada kita cerita-cerita yang lampau yang sudah terjadi atau cerita-cerita yang akan datang. Dan terkadang cerita yang akan terjadi, yang akan datang, terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika Nabi Muhammad masih hidup, itu terjadi. Rasulullah sendiri mendapatkan benarnya kabar beliau, yaitu kabarnya beliau itu benar, dan Rasulullah menyaksikan. Atau terkadang kabarnya Rasulullah itu disaksikan oleh para sahabat. Bahkan banyak para sahabat yang mendengar sebuah cerita dari Rasulullah, kemudian lupa karena ceritanya sudah lama. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, kemudian baru kejadian, setelah itu mereka baru sadar, oh ini yang dulu diceritakan sama Rasulullah SAW. Seperti misalkan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau di zaman Ali bin Abi Thalib, beliau berangkat nanti dalam peperangan namanya Perang Jamal. Maka ketika di sebuah tempat istirahat, tiba-tiba datang anjing-anjing yang menggonggongi beliau, menggonggongi Aisyah. Maka Aisyah bertanya sama para prajuritnya, ini tempat namanya apa? Maka mereka mengatakan tempat ini namanya Hau'ab. Tempatnya namanya Hau'ab. Setelah itu mengatakan, celaka saya, rupanya saya yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau bercerita, dulu Nabi Muhammad ketika masih hidup, beliau pernah mengumpulkan semua istrinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, celaka siapa di antara kalian wahai istriku yang nanti akan digonggongi anjing-anjing Hau'ab. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang mendapatkan ini, yaitu gonggongan anjing Hau'ab, maka hendaknya pulang. Dan saya baru tahu sekarang ini rupanya saya.
yaitu istrinya Rasulullah yang akan digonggongi anjing Hawab itu saya. Menunjukkan terkadang ceritanya Rasulullah itu Rasulullah kabarkan sebuah kejadian yang akan terjadi, para sahabat itu menyaksikan. Dan itulah kita ceritakan banyak sekali contoh-contohnya di mana para sahabat itu menyaksikan benarnya kejadian yang dikabarkan sama Rasulullah SAW. Dan itu banyak sekali. Kemudian ketiga, terkadang kabar Rasulullah yang akan terjadi itu tidak terjadi zaman Rasulullah, tidak terjadi zaman sahabat, tapi akan terjadi nanti. Itu biasanya cerita-cerita yang berkaitan dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Nah, itu ketika kemarin kita sebutkan Adi bin Hatim, beliau mengatakan, saya mendapatkan kabar dari Rasulullah kalau umur saya panjang, saya akan mendapatkan 3 kejadian. Saya sudah melihat yang kedua. Yang dua saya sudah melihat. Yaitu dia, wahai Adi, kalau umur kamu panjang, kamu nanti akan melihat Islam jaya. Dan ketika Islam itu jaya, aman tentram. Sampai nanti ada seorang wanita sendirian, musafir. Nanti dari sebuah kota yang jauh sampai ke Mekah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, yaitu dari Basrah. Akhirnya Adi mengatakan, dan saya melihat kejadian ini, yaitu ketika Islam jaya, ada seorang wanita berjalan sendirian sampai ke Mekah, nggak takut kecuali Allah Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah mengabarkan kepada saya, wahai Adi, kalau kamu umurnya panjang, nanti kamu akan melihat perbendaraan Persia itu akan diambil sama kaum muslimin. Adi bin Hatim mengatakan, dan saya termasuk yang ikut perang, dan saya mengambil harta ghanimah atau harta peninggalan atau harta simpanan orang-orang Persia. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai Adi, kalau kamu umurnya panjang lagi, kamu nanti akan melihat orang keliling mengeluarkan emas dari rumahnya, keliling mencari orang yang menerima sedekahnya, tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Maka beliau mengatakan, yang ketiga ini saya belum lihat yang ketiga ini, tapi mudah-mudahan kalian yang melihat. Rupanya kejadian ini terjadinya di zaman Umar bin Abdul Aziz. Zamannya tabi'in, sahabat semuanya sudah tidak ada, dan terjadi. Demikian juga Rasulullah mengabarkan kabar-kabar tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, banyak sekali, dan itu pasti akan terjadi. Nanti insya Allah akan kita bahas nanti ketika kita membahas tentang hari kiamat. Nanti ada tanda-tanda hari kiamat, nanti akan kita bahas sedikit-sedikit. Sehingga para Rasulullah mengabarkan akan terjadi ini, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, banyak sekali yang dikabarkan sama Rasulullah, dan itu pasti akan terjadi, pasti. Cuma kapan pastinya itu, apakah kita bisa memastikan ini dukhon misalkan, ini maksudnya Rasulullah, kita nggak bisa memastikan seperti itu. Tapi kita yakin bahwasanya itu pasti akan terjadi. Dan ini sudah kita bahas tentang beriman kepada kabar-kabar Rasulullah SAW. Kita sudah ceritakan, bahkan terkadang Rasulullah itu mengabarkan cerita-cerita Al-Quran yang tidak lengkap. Allah menceritakan sebuah cerita tetapi tidak lengkap, dilengkapi sama Rasulullah SAW, sampai akhirnya ceritanya lengkap karena Rasulullah SAW menceritakan lebih detail. Jadi poin yang ketiga tentang beriman kepada kabar-kabar yang dikabarkan sama Rasulullah SAW itu kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas yang keempat, konsekuensi kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Konsekuensi yang keempat ini saya bacakan ucapan Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Ushulul Iman. Beliau berkata, ar-rabi'u, poin keempat, konsekuensi keempat kalau kita itu beriman kepada Nabi dan Rasul, al-amalu bi syari'ati man ursila ilaina minhum, wajib mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu sebagai seorang umat, maka umat itu harus mengamalkan syariat nabinya.
Nabi yang diutus kepada kita itu Nabi Muhammad, maka berarti kita umatnya Nabi Muhammad. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad, kita wajib mengamalkan semua syariat yang didatangkan sama Rasulullah SAW. Wa huwa khatimuhum, dan Rasul yang dikirim kepada kita, diutus kepada kita adalah Rasul terakhir, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mursal ila jami'in nas, di mana Rasulullah diutus kepada semua manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbuka, tidak, sekali-kali demi Tuhan kamu Muhammad, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam memutuskan semua permasalahan mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ketika engkau sudah memutuskan, mereka tidak mendapatkan sungkan untuk menerima putusan engkau Muhammad, dan mereka tunduk patuh kepada putusan yang engkau putuskan. Yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin ini ada beberapa poin penting tentang konsekuensi terakhir kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kita harus mengamalkan syariat Nabi yang diutus kepada kita. Sedangkan syariat-syariat sebelumnya, syariatnya Nabi Dawud, Nabi Adam, atau Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya dihapus dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka siapa saja, dan ini kita bahas dulu awal-awal ketika kita membahas iman kepada Nabi dan Rasul, siapa yang tidak beriman kepada satu Nabi, maka dia hakikatnya tidak beriman kepada semua Nabi. Siapa yang kufur kepada satu Nabi, maka berarti dia itu kufur kepada semua Nabi. Misalkan ini, ada orang Kristen, dia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu Nabi Muhammad diutus, orang Kristen gak beriman sama Nabi Muhammad, maka semuanya kafir kepada Nabi Muhammad dan kafir kepada Nabi Isa alaihissalam, dua-duanya, dan kafir kepada semua Nabi dan Rasul. Maka siapa saja yang merasa beriman kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, baik dia orang Yahudi pengikutnya Nabi Musa, atau orang Kristen pengikutnya Nabi Isa, datang Nabi Muhammad, mereka tidak mau beriman sama Nabi Muhammad dan mengamalkan syariat Nabi Muhammad, maka dia kafir, kekal neraka jahanam. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun yang mendengar saya diutus sebagai Nabi akhir zaman, yaitu orang sudah tahu kalau saya itu Nabi terakhir, thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi, baik orang itu Yahudi, Nasrani, Majusi, atau semuanya, kemudian orang itu meninggal dunia dan dia tidak beriman dengan apa yang saya bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia semuanya penghuni neraka jahanam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sebagai penghapus. Nabi Muhammad diutus, maka syariat Nabi Isa dihapus, syariat Nabi Musa dihapus, syariat Nabi Dawud dihapus semua, sehingga tidak boleh lagi orang mengamalkan syariatnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Musa, tidak boleh lagi. Bahkan nanti Nabi Isa alaihissalam ketika turun, nanti insya Allah turunnya Nabi Isa akan kita bahas di iman kepada hari kiamat lebih detail. Ketika Nabi Isa itu turun, maka Nabi Isa itu bukan sebagai Nabi yang mengamalkan syariatnya dulu. Nabi Isa kan dulu Nabi, beliau membawa syariat. Nabi Isa ketika nanti turun di akhir zaman, syariatnya Nabi Isa yang dulu semuanya sudah gak bisa diamalkan. Maka nanti Nabi Isa, beliau mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga walaupun Nabi Isa itu Nabi nanti akan turun di akhir zaman, tetapi dia posisinya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah itu karena ketika Umar bin Khattab, beliau membawa kitab Taurat, Rasulullah SAW bertanya, wahai Umar, apa yang di tangan kamu itu? Maka dia mengatakan, kitab Taurat ya Rasulullah. Rasulullah mukanya merah, yaitu marah sekali Rasulullah itu. Setelah itu Rasulullah bertanya, wahai Umar, apakah kamu ragu dengan apa yang saya bawa, sehingga sampai kamu itu harus membaca kitab Taurat lagi? Setelah itu Rasulullah mengatakan, jika seandainya Nabi Musa sekarang hidup,
tidak ada pilihan kecuali dia harus beriman kepada apa yang saya bawa. Dia harus menjadi umat saya. Sehingga apa? Sehingga siapa saja yang dia itu beriman kepada Nabi Isa, orang Kristen, atau Nabi Musa, orang Yahudi, datang Nabi Muhammad, dia tidak beriman sama Nabi Muhammad, dan dia tidak mengamalkan syariat yang dibawa sama Nabi Muhammad, maka dia itu kafir. Kenapa? Karena syariat-syariat sebelumnya semuanya dibatalkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi wajib kita itu mengamalkan syariatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu sebagai Nabi terakhir, maka beliau mengatakan wa huwa khatimuhum, dan Nabi Muhammad itu sebagai penutup. Sehingga nanti syariat Nabi Muhammad ini berlaku sampai hari kiamat, tidak terjadi perubahan. Berbeda dengan syariat sebelumnya. Coba kita lihat ya, syariat sebelumnya itu, jadi modelnya itu, kalau ada seorang Rasul atau seorang Nabi diutus, kemudian Nabi itu meninggal dunia, datang Nabi lagi, maka Nabi yang baru datang ini menghapus syariat Nabi sebelumnya. Sehingga zaman dulu itu ada penghapusan syariat, penghapusan syariat, penghapusan syariat. Sedangkan Nabi Muhammad tidak ada lagi. Nabi Muhammad tidak lagi, maka syariat Islam berlaku sampai hari kiamat. Tidak akan terjadi perubahan. Tidak akan terjadi perubahan. Namun walaupun Islam itu agama yang sempurna dan paripurna, sampai Allah telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini Islam sudah saya sempurnakan dan saya cukupkan kenikmatanku kepada kalian, wa raditu lakumul Islam madinah, dan saya ridhoi Islam sebagai agama kalian. Sehingga Islam itu sempurna, paripurna, dan tidak akan terjadi perubahan. Tidak akan terjadi perubahan sampai hari kiamat. Cuma terkadang karena banyaknya kondisi-kondisi yang baru, maka terkadang muncul fikih-fikih yang baru. Ya, nanti insya Allah akan kita sebutkan sedikit masalah ini. Sehingga maksudnya di sini intinya Nabi Muhammad itu syariat beliau berlaku untuk sampai hari kiamat. Sehingga tidak ada lagi yang bisa merubah atau keluar dari syariat Nabi Muhammad. Nah, itu kata para ulama, siapa yang meyakini bolehnya seseorang keluar dari syariatnya Nabi Muhammad, maka dia kufur. Ini termasuk nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Nah, ini pembatal keislaman itu namanya nawaqidul Islam. Pembatal keislaman itu banyak sekali. Di antara pembatal keislaman itu meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad. Ini biasanya keyakinan seperti itu nanti keyakinan orang-orang sufiyah. Orang-orang sufiyah, apalagi kalau yang sufiyahnya yang ekstrim. Memang tidak semua sufi seperti itu, tapi kalau sudah ekstrim, yang biasanya kalau ekstrim itu nanti keyakinan wahdatul wujud, atau keyakinan kalau bahasanya itu sebenarnya ittihadiyah, manunggaling kala Gusti, yaitu kalau sudah sampai tingkatan makrifat dia boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad. Itu kata mereka, berarti boleh keluar, itu boleh. Seperti kata mereka keluarnya Khidir dari syariatnya Nabi Musa. Kan Khidir kan boleh membunuh anak kecil, boleh. Walaupun di syariatnya Nabi Musa membunuh anak kecil itu dosa, tapi Khidir boleh. Kenapa? Karena Khidir sudah tingkatannya manunggaling kala Gusti, menyatu dengan Allah Ta'ala, atau tingkatannya ma'rifat atau wali yang sudah sampai ma'rifat. Siapa yang meyakini seperti ini, maka dia kufar, dia keluar dari Islam. Karena tidak boleh orang keluar dari syariat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Karena syariat Nabi Muhammad itu berlaku sampai hari kiamat. Siapa yang meyakini boleh keluar kalau sudah sampai tingkatan tertentu, maka dia keluar dari Islam dengan keyakinan dia. Karena kalau orang-orang yang sufi yang ekstrim, biasanya thariqat, itu nanti mereka membagi Islam itu menjadi 4. Tapi saya katakan dari awal, saya katakan tidak semua sufi, karena sufi itu bermacam-macam. Tetapi saya katakan di sini sufi yang ekstrim, yang mereka membagi menjadi 4 tingkatan. Syariat itu kata mereka tingkatan paling bodoh, paling awam. Kemudian yang kedua naik lagi nanti thariqat. Kalau sudah masuk thariqatnya mereka, kemudian nanti naik lagi nanti hakikat, kemudian nanti naik lagi menjadi marifat. Kalau sudah marifat, maka nanti mereka menyatu dengan Allah Ta'ala sehingga boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad. Sampai mereka, kata Ibnul Arabi itu pencetus akidah ittihadiyah yang sudah dihukum mati zaman itu, sampai dihukum mati dia, menyatakan bahwa semua yang wujud itu adalah satu wujud, yaitu wujudnya Allah Ta'ala. Dia mengatakan dalam sebuah syair,
Dia mengatakan martabatun nubuwati fi barzakhin fuwaiqir rusul wa dunal wali. Dia mengatakan, dan itu nyata, ini ada. Keyakinan seperti ini itu ada, bukan enggak ada, banyak. Dia mengatakan martabatun nubuwati fi barzakhin, tingkatan kenabian kalau kita garis itu fuwaiqir rasul, di atas sedikitnya ketingkatan rasul, wadunal wali, dan di bawah jauh dari tingkatan wali. Berarti kalau mereka itu, orang ini Ibnu Arabi yang sudah dikafirkan sama para ulama, dan nanti keyakinan dia itu nanti di Indonesia dibawa sama Syekh Siti Jenar dengan keyakinan namanya wahdatul wujud, atau kalau dengan bahasa kita namanya manunggaling kala Gusti. Nah, dia mengatakan, oh ya, ini Ibnu Arabi ini mengatakan martabatun nubuwah, tingkatan kenabian kalau digaris fawaikir rasul, di atasnya rasul sedikit, wadunal wali, di bawah jauh dari tingkatan kewalian. Berarti kalau mereka itu tingkatannya apa? Tingkatan yang paling rendah itu rasul. Jadi rasul itu tingkatan rendah, orang bodoh istilahnya mereka ini. Setelah itu di atasnya rasul, di atasnya sedikit, itu namanya nabi. Maka kata mereka itu nabi lebih tinggi derajatnya daripada rasul. Setelah itu yang ketiga, yang paling tinggi, dan itu jauh sekali dari tingkatan kenabian, lebih tinggi jauh sekali, itu tingkatan kewalian. Dinamakan dengan tingkatan kewalian. Maka itu mereka meyakini bahwa Khidir itu bukan nabi. Mereka meyakini Khidir itu bukan nabi. Khidir itu wali. Coba hebatnya wali itu ya, kata mereka. Hebatnya wali itu, wali boleh keluar dari syariatnya Nabi Musa. Nabi Musa masih hidup, tetapi wali itu boleh keluar dari syariatnya Nabi Musa, sehingga Khidir boleh melubangi kapal. Orang yang tingkatannya masih rasul, kan Nabi Musa kan rasul, tingkatannya rasul, melihat perbuatannya wali itu perbuatan dosa dan maksiat, tetapi hakikatnya dia itu sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Khidir membunuh anak kecil yang bagi matanya orang rasul, yaitu Nabi Musa, itu dosa besar, tetapi hakikatnya Khidir itu sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena wali mengetahui apa yang tidak diketahui sama rasul. Kalau ibaratnya, kalau bahasanya mereka itu, ini bahasanya mereka itu kalau menggambarkan tentang tiga ini, rasul, nabi, dan wali, mereka itu mengatakan rasul itu ibaratnya kayak orang yang melihat samudra. Kita melihat dari jauh samudra, samudra luar biasa airnya, itu namanya tingkatan rasul. Yaitu maksudnya apa? Samudra ilmu Allah Ta'ala. Rasul itu baru menatap dengan matanya, itu kata mereka itu samudra ilmu Allah Ta'ala. Sedangkan nabi itu orang yang sudah mulai melepas pakaian untuk berenang, tapi dia belum berenang mengarungi samudra ilmu Allah Ta'ala. Sedangkan wali, dia sudah sampai ke dasaran samudra ilmu Allah Ta'ala. Itu kata mereka, bahasanya mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka itu mengatakan orang yang sudah sampai tingkatan makrifat gak butuh syariat Nabi Muhammad, gak butuh. Sehingga tidak butuh sholat, gak butuh puasa, boleh berzina, boleh minum khamar. Kenapa? Itu syariat orang awam semua, orang bodoh, kata mereka itu. Kalau mereka sudah sampai tingkatan makrifat, tidak butuh Nabi. Sehingga sampai ada ulamanya mereka, tapi sudah meninggal dunia zaman udah lama, dibantah sama Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Kalau kita membaca kitab Talbis Iblis, itu hampir setengah kitab isinya bantahan kepada orang-orang sufiyah. Nah, di situ ceritakan itu ada seorang tokoh besar ulama mereka itu namanya Yazid Bustami. Yazid Bustami itu benci sekali dia sama ulama hadis. Hadatsana fulan itu benci sekali. Apa kata mereka? Mereka mengatakan ulama hadis itu mereka mengambil ilmu dari fulan, telah mengabarkan kepada saya fulan sampai ke sahabat, sampai ke rasul. Kata mereka wahum amwat, semuanya mati semua orangnya itu, sudah pada mati semuanya itu. Kalau mereka mengatakan ya, kalau kami ilmunya para wali, ilmu kita itu hidup. Kita nggak butuh rawi sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, sampai ke Jibril, kita nggak butuh. Kenapa? Kata mereka, haddatsani qalbi an rabbi, hati saya langsung mengabarkan dari Allah Ta'ala. Coba mereka ya, hebatnya mereka itu. Kalau maka mereka itu, kenapa kok ulama itu keras sekali membantah mereka? Karena mereka nggak butuh jalur riwayatnya Nabi.
Coba kalau kita pengen sampai ke ilmunya Nabi, kan kita lewat perantara. Guru kita, gurunya, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi, sampai ke Jibril, sampai ke Nabi Muhammad, Allah Ta'ala. Kan silsilahnya seperti itu. Mereka nggak butuh, semua ini nggak butuh kata mereka. Kita punya ilmu sendiri, namanya ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni itu? Kita ngambil langsung dari Allah Ta'ala. Tidak butuh Jibril, tidak butuh Nabi Muhammad. Kita nggak butuh semua mereka. Nah itu kenapa kok kata para ulama seperti Imam Ibnu Junaid, demikian juga Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan kullu turuqi ilallahi masdudah. Semua jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah semuanya buntu. Illa ma fatahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalan yang sudah dibuka sama Nabi dan Rasul. Maka berarti apa? Tidak ada namanya ilmu laduni, itu enggak ada. Dan kalau orang mengatakan kan Khidir itu kan dia keluar dari syariatnya Nabi Musa, tidak. Khidir punya syariat sendiri karena Khidir itu nabi. Dia bukan wali. Khidir itu adalah nabi. Sebagaimana telah kita sebutkan di pembahasan kemarin, dia itu nabi. Sehingga dia itu bukan keluar dari syariatnya Nabi Musa, tidak. Dia punya syariat sendiri yang Nabi Musa nggak punya. Karena nabi terdahulu itu mereka diutus hanya kepada umatnya saja, yang bukan dari umatnya maka tidak wajib untuk mengikuti. Maka Nabi Musa Khidir, Nabi Musa nabi, Khidir juga nabi. Sehingga tidak wajib untuk mengikuti, tidak diwajibkan. Dan ada juga yang meyakini nabi wali seperti Khidir, nanti mereka itu punya keyakinan namanya wali ghuth. Nanti macam lah istilahnya wali itu, ada wali majghub, ada wali ghuth. Apa itu wali ghuth? Itu wali yang mereka itu masih hidup. Mereka tidak mati wali itu, dan mereka itu yang mengurusi alam semesta, penjaga gunung, penjaga lautan, termasuk istilahnya mereka itu kutubul aulia, pusaran para wali. Itu adalah Nabi Khidir. Nanti setelah itu ada juga nanti kutubul aulia, itu pemimpin wali ghuth itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa kok beliau sendiri disebutkan itu? Karena kata mereka beliau itu wali yang sudah sampai wali kutub. Wali kutub lah, kata mereka wali kutub itu nggak meninggal. Mereka meninggal karena keinginan mereka sendiri. Malaikat maut saja tidak bisa mencabut nyawanya mereka. Coba kan hebatnya mereka itu. Sehingga mereka meyakini apa? Khidir itu sampai sekarang masih hidup. Terus di mana dia itu? Dia menyamar. Ini bahasanya mereka. Jadi masa itu ternyata kita itu lihat mereka itu kok aneh kayak gini. Ya memang seperti itu mereka itu. Jadi Khidir itu di mana sekarang? Mereka menyamar. Khidir itu terkadang berubah jadi orang gila. Sehingga terkadang orang kita lihat orang gila, telanjang, nggak pakai pakaian. Ini wali majbub ini. Nah kenapa? Ini jelmaan dari Khidir yang menjelma. Tapi yang bisa melihat cuma mata kita, matanya orang wali saja. Orang syariat nggak ada yang tahu kan itu. Sehingga nanti kalau mereka itu ketemu seorang gila, wos, mereka agungkan sampai ditaruh di atas mimbar, mereka sujud. Kata mereka, ini itu Nabi Khidir, cuma mata kalian nggak tahu kan itu. Ya kita pun nggak tahu juga, dibohongi kita juga nggak tahu juga kan itu, bahasa mereka kan itu. Sehingga mereka terkadang kayak gitu, jalan tiba-tiba berhenti dulu sebentar. Nah, kenapa itu? Nabi Khidir, saya sedang melihat Nabi Khidir. Datang tiba-tiba datang orang gila, salaman gitu, cium tangannya orang gila itu. Oh, ini Nabi Khidir ini, cuma kalian nggak tahu kan gitu. Ya, kita pun nggak tahu juga, dia bohong kita nggak tahu juga kan gitu. Nah, jadi maksudnya itu siapa yang meyakini boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia kafir. Walaupun dia mengaku umatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu diutus beliau sebagai penutup, sehingga tidak ada lagi kecuali kalau orang keluar dari syariat Nabi Musa karena datang Nabi Isa, boleh. Orang keluar dari syariat Nabi Isa, kenapa? Datang Nabi Muhammad SAW, boleh. Tapi setelah Nabi Muhammad tidak boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad terakhir, tidak ada nabi lagi setelah itu. Setelah beliau tidak ada sampai hari kiamat, maka tidak boleh seorang pun boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau mengatakan al-mursal ila jami'in nas. Dan Rasulullah SAW itu beliau diutus kepada semua manusia. Berarti semua manusia, baik manusia dan jin, semuanya wajib mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada bedanya antara manusia bangsa Arab dengan Romawi, sama, semuanya sama. Tidak ada bedanya juga antara manusia dan jin, semuanya sama. Bahkan ada jin-jin yang datang ke Rasulullah SAW,
kemudian beriman kepada beliau, mereka juga mengamalkan syariatnya beliau. Allah Ta'ala mengatakan wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni. Ingat ketika kami jalankan beberapa rombongan dari jin wahai Muhammad kepada engkau. Nabi Muhammad nggak tahu juga kalau ada jin yang mendengar bacaan beliau, tapi dikabari sama Allah Ta'ala. Ketika mereka selesai mendengar, kemudian mereka pulang, kemudian meminta masyarakat untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Akhirnya mereka berbondong-bondong beriman. Berarti menunjukkan apa? Tidak ada bedanya antara manusia dan jin, tidak ada bedanya antara manusia yang satu dengan manusia yang kedua. Semuanya wajib menjalankan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dan berbicara tentang syariatnya Rasulullah SAW, yaitu syariat yang beliau bawa. Syariat Rasulullah SAW itu telah kita sebutkan adalah syariat yang sempurna, paripurna. Sehingga syariatnya Nabi Muhammad itu syariat yang tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan, dan tidak butuh modifikasi. Sudah tinggal kita itu maksudnya itu makan seenaknya saja lah, tinggal kita makan saja lah istilahnya itu. Jadi kayak kita itu di warung makan, antum nggak usah tahu cara masaknya, nggak usah tahu ribetnya bikin bumbu, mas tinggal makan saja, sudah jadi makanan itu. Yaitu maksudnya apa? Syariatnya Nabi Muhammad itu sudah jadi, sudah siap diamalkan, tinggal diamalkan. Nggak usah kita modif lagi dengan yang lain, atau kita kurangi lagi, kita tambahi lagi, sudah cukup. Syariat Islam itu sudah sempurna, paripurna. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, dan itu termasuk ayat yang terakhir, walaupun bukan paling akhir, masih ada nanti yang diturunkan, tapi ini termasuk yang paling akhir juga, yaitu ketika Rasulullah di tanggal 9 Dzulhijjah Arafah, Allah Ta'ala berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, yaitu pada hari Jumat 9 Dzulhijjah di tahun haji, dinamakan dengan Hajjatul Wada, haji terakhirnya Rasulullah SAW, di mana 4 bulan setelah itu nanti Nabi Muhammad meninggal dunia. Pulang dari haji, beliau sakit-sakitan, setelah itu sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Pada hari ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sehingga Islam itu sempurna. Dan untuk menjadi agama yang sempurna butuh proses yang panjang. Nanti akan kita sebutkan sedikit prosesnya itu. Sehingga tidak langsung jadi Islam itu jadi sempurna, enggak, terjadi banyak proses perubahan. Wa tamamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan kenikmatanku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan Islam saya ridhoi sebagai agama kalian. Maka kita sebagai seorang muslim itu kita sering mengatakan raditu billahi robban, kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, wa bi Muhammadin rasulan, kita ridho Nabi Muhammad sebagai rasul kita, wa bil islami dinan, kita ridho Islam sebagai agama kita. Kalau kita sudah ridho, tinggal kita amalkan. Namanya kita ridho itu tinggal kita amalkan. Kalau kita belum ridho kan kita mau dimodif lagi lah, ditambah lagi lah, ada yang dikurangi lagi lah, karena kita belum ridho. Kalau kita sudah ridho ya tinggal kita amalkan, karena kita sudah siap gitu untuk mengamalkan, kan, karena kita sudah ridho. Konsekuensi kita ridho Islam sebagai agama kita, kita harus mengamalkan apa yang datang kepada kita, tanpa ditambahi, tanpa dikurangi, tanpa dimodifikasi. Islam sudah sempurna. Oleh itu kata Imam Malik, beliau mengatakan manibtada bid'atan, siapa yang membuat sebuah bid'ah ya roha hasanah, dan dia melihat atau menganggap bid'ah ini baik, bisa memasukkan ke surga, faqad za'ima anna Muhammadan khana risalah, dia telah menuduh Nabi Muhammad tidak becus, pengkhianat terhadap tugas beliau, yaitu Nabi Muhammad itu enggak bisa menjalankan tugas sebagai seorang rasul yang menyampaikan risalah kepada umatnya. Kenapa? Karena masih ada yang ketinggalan. Masih ada yang ketinggalan, yang menyampaikan ke surga belum disebutkan sama Rasulullah. Maka beliau mengatakan Imam Malik, fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Apa saja yang ketika ayat ini diturunkan tidak termasuk agama Islam, tidak termasuk syariat Islam, maka hari ini pun tidak akan bisa menjadi syariat Islam selama-lamanya. Kenapa? Karena sudah sempurna, sudah selesai. Nah, itu Rasul sampai mengatakan tidak ada amal yang bisa memasukkan ke surga kecuali sudah saya jelaskan semuanya. Tidak ada amal yang bisa menjerumuskan ke neraka jahanam kecuali sudah saya peringatkan semuanya. Sudah sempurna, selesai.
Sampai Rasulullah mengatakan taraktukum ala mithlil bayda, sampai saya tinggalkan kalian umatku di atas putih bersih, yaitu putih terang benderangnya, jelas semuanya itu. Lailuha kanahariha, sampai malamnya terang seperti siangnya. La yazighu anha illa halik, tidak akan ada yang menyimpang dari agama ini kecuali akan binasa. Maka alhamdulillah Islam itu sudah sempurna, enggak usah ditambahi. Tetapi memang di akhir zaman, dan itu tanda-tanda hari kiamat. Ya kita sudah melihatlah tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat atau di akhir zaman itu, umat Islam itu tidak akan ridho dengan Islam. Umat Islam tidak akan ridho dengan Islam sebagai agama. Sehingga nanti mereka akan menambahi Islam dan dimodif dengan agama yang lain. Oleh itu Rasulullah mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian pasti nanti akan mengikuti sunnah-sunnah agama-agama sebelum kalian. Jadi nanti umat Islam itu nanti akan mengikuti agama sebelum kita. Sampai Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Yaitu apa? Pasti nanti umat Islam itu karena nggak ridho dengan Islam sebagai agama, maka nanti mereka itu akan mengambil agama-agama yang lain, kemudian dimasukkan dalam agama kita, dimodif. Saya contohkan beberapa contoh ya, Mas Egi, biar kita itu tergambar, faham kita nanti. Contohnya dalam agama Islam, kita itu ketika, makanya kenapa Rasulullah itu ya, beliau itu sering sekali menyelisih orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, karena kita itu punya agama sendiri. Kita kan sering membaca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak akan menyembah juga apa yang saya sembah. Saya tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga tidak akan menjadi penyembah apa yang saya sembah. Yaitu apa? Di sini kata para ulama, kita berlepas diri dari orang kafir itu dua. Kita berlepas diri dari orang kafir itu dua. Yang pertama, kita berlepas diri dari tujuan ibadah mereka. Mereka itu menyembah siapa? Ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, pohon. Kita berlepas diri. Yang kedua, kita berlepas diri terhadap cara mereka beribadah kepada Tuhan mereka. Kita punya cara sendiri, kita nggak boleh ikut-ikutan dengan caranya mereka. Kalau seandainya ada orang selain Islam, orang kafir, menyembah Tuhannya kok punya sebuah cara, kita tidak usah ikut-ikutan. Tidak usah kita modif lagi, ikut caranya dimasukkan ke dalam agama kita, kemudian ditambah-tambahi. Contohnya misalkan saya contohkan ya, beberapa contoh nanti biar tergambar. Kita pengen tahu nanti tergambar agama kita itu seperti apa. Apakah murni atau agama kita itu ada campuran, modifikasi dari agama-agama yang lain. Di dalam agama kita, Rasulullah jelas sekali memerintahkan kita untuk berzikir itu pelan-pelan. Zikir itu pelan-pelan. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha. Kalian jangan mengeraskan zikir kalian, bacaan salat kalian, bacaan Quran kalian, dan jangan dilirihkan. Wabtaghi baina dzalika sabila, tapi pelan-pelan, yaitu jalan tengahnya. Demikian juga Rasul itu mengabarkan bahwa orang-orang, yaitu kalau bukan zikirnya atau ibadahnya orang-orang Quraisy atau orang-orang musyrik, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah ibadahnya orang-orang kafir di rumah Allah, yaitu di Ka'bah, kecuali dengan tepuk tangan dan bersiul. Yaitu maksudnya apa? Fahami di sini. Dalam agama kita tidak ada namanya musik dan lagu itu menjadi cara untuk ibadah. Bahkan Rasulullah jelas bahwasanya musik dan alat musik itu hukumnya haram, bahkan disamakan dengan zina, disamakan dengan khomer. Kita tahulah ada agama yang mereka itu beribadah memuji Tuhan mereka dengan musik-musikan. Maka orang muslim tidak boleh ikut-ikutan. Kita punya cara sendiri untuk menyembah atau berzikir kepada Tuhan kita. Kita punya cara sendiri untuk bersolawat kepada Nabi kita. Tidak usah ikut-ikutan dengan orang-orang kafir. Kenapa? Biarkanlah mereka punya cara sendiri, kita punya cara sendiri. Contoh lagi misalkan, memanggil orang untuk sholat. Memanggil orang untuk sholat berjamaah di masjid. Ketika Rasulullah membuat masjid, Rasulullah bingung bagaimana cara manggil orang ke masjid. Akhirnya ada seorang sahabat yang punya inisiatif, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita nyalakan gendang? Maka Rasulullah mengatakan jangan, karena itu kebiasaan orang-orang Yahudi.
Setelah itu Rasulullah, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tiup trompet? Rasulullah mengatakan, jangan, karena itu kebiasaan orang-orang Nasrani. Ada juga, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita nyalakan api unggun? Api, yaitu api. Maka Rasulullah mengatakan, jangan, itu kebiasaan orang-orang Majusi. Terus bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah pun bingung, gimana caranya? Tapi kita jangan ikut-ikutan mereka. Akhirnya tiba-tiba ada seorang sahabat, dia itu bermimpi. Dia bermimpi pengen pergi ke pasar. Di tengah jalan ketemu sama malaikat, ditanya, mau kemana kamu? Saya mau beli gendang. Untuk apa? Untuk manggil orang sholat ke masjid. Jangan, karena itu kebiasaan orang Yahudi. Terus beli trompet, beli api, jangan. Setelah itu dia tanya, terus bagaimana cara saya manggil orang untuk ke masjid? Maka diajarkan lafaz azan. Azan, sehingga azan itu sudah cukup sekali. Sampai akhirnya sahabat ini ketemu sama Rasulullah, ceritakan, ya Rasulullah, saya tadi malam mimpi seperti ini. Maka Rasulullah mengatakan, mimpi kamu itu benar. Ajarkan kepada Bilal, fa innahu anda minka sautan, karena Bilal itu suaranya lebih keras daripada kamu. Setelah itu Bilal memandangkan azan. Umar bin Khattab kaget, karena Umar juga melihat dalam mimpinya. Setelah itu Umar datang kepada mengatakan, ya Rasulullah, saya jelas yaitu saya juga melihat ini dalam mimpi saya ya Rasulullah. Berarti apa? Alhamdulillah, kita itu cukup, azan sudah cukup sekali, nggak usah ditambahi dengan yang lain, apalagi dengan mengikuti agama yang lain. Demikian juga ada orang Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi, mereka punya agama, mereka punya tata cara ibadah kepada Tuhan mereka. Kita tidak boleh ikut-ikutan, apalagi kita modif, apalagi dimodif, yaitu ritualnya kayak mereka, tapi bacaannya diisi dengan bacaan-bacaan Islami, sehingga yang membedakan cuma bacaannya, ritualnya sama, nggak ada bedanya. Kalau seperti ini jelas modifikasi. Maka agama kita alhamdulillah, agama kita sudah sempurna, dan kita alhamdulillah ridho Islam sebagai agama kita, sebagaimana Allah meridhoi Islam sebagai agama kita, maka kita juga ridho. Kalau sudah ridho, nggak usah ditambahi, tidak usah dikurangi, dan tidak usah dimodifikasi dengan agama yang lain. Agama kita sudah sempurna dan paripurna. Islam atau syariat Islam yang dibawa sama Rasulullah SAW itu memiliki ciri-ciri, dan itu menunjukkan akan hebatnya Islam, sempurnanya Islam. Bahwa Islam itu agama yang sempurna. Kenapa? Karena hebatnya Islam, dan itu nggak ada di agama yang lain, nggak ada. Di antara ciri hebatnya Islam, kenapa kok Islam itu sebagai agama yang sempurna dan paripurna, dan itu nggak ada di agama yang lain. Kenapa? Karena Islam itu memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan agama yang lain. Apa ciri-cirinya itu? Yang pertama, ciri-ciri Islam itu, yang pertama, Islam itu at-taisir, agama yang mudah. Waraful haraj, dan Islam itu mengangkat sesuatu yang berat untuk umatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185, yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki untuk kalian kemudahan, wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesusahan. Sehingga agama kita itu mudah. Setiap sesuatu yang susah pasti akan datang keringanan. Ma'al usri yusran, bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Sholat, berat gak sholat itu? Berat. Sholat itu berat. Tetapi ketika kita nggak mampu sholat berdiri, maka kita itu sholli qa'iman, sholat kalian berdiri. Fa'illam tastati faqa'idan, kalau kamu tidak mampu, duduk. Kalau tidak mampu, maka berbaring. Oleh itu diantara mudahnya agama kita itu, di mana zaman dulu nggak ada, apalagi agamanya orang Yahudi. Agama orang Yahudi itu beratnya luar biasa. Mungkin kalau kita hidup di zaman Yahudi, belum tentu kita itu bisa hidup. Orang Yahudi itu mereka tidak boleh makan daging, lemak tidak dibolehkan. Mereka tidak boleh mencuci pakaian yang kena najis. Terus kalau pakaian kena najis bagaimana? Potong. Mereka tidak boleh satu atap dengan wanita yang haid, sehingga mereka wanita yang haid harus keluarkan di rumah mereka, nggak boleh satu atap. Bahkan Nabi Musa mengatakan, bagi siapa yang bertobat, bunuh diri. Syarat bertobat itu harus bunuh diri. Kalau itu zaman kita, hancur kita, nggak akan kuat kita. Tapi alhamdulillah agama kita itu mudah. Tapi walaupun mudah, tetap itu beban. Kita pun merasakan berat. Puasa berat nggak? Berat. Tapi kalau kita nggak mampu, alhamdulillah ada keringanan. Yang kedua, cirinya Islam yang kedua itu, Islam itu adalah agama yang adil, agama yang menganjurkan keadilan. Sehingga adil itu tidak semuanya harus sama.
Terkadang sama antara laki-laki dan perempuan, tapi terkadang dibedakan. Antara laki dan perempuan dibedakan. Maka hukum asal syariat Islam itu untuk laki dan perempuan sama. Kecuali kalau agama kita membedakan. Kalau agama kita membedakan, memang berarti hukumnya harus dibedakan. Itu ciri keadilan Islam. Sedangkan orang-orang yang mengatakan persamaan gender seperti orang liberal, mereka orang-orang yang tidak tahu tentang diri mereka sendiri. Namanya laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Laki-laki diciptakan sebagai pemimpin, perempuan tidak. Sehingga perempuan itu nggak sempurna, nggak bisa jadi pemimpin. Wanita akan ada waktu kosong untuk ibadah, masa haid, masa nifas. Laki-laki tidak. Sehingga tidak bisa disamakan. Maka Islam itu membedakan. Sesuatu yang perlu dibedakan, bedakan. Sesuatu yang disamakan, disamakan. Menyamakan sesuatu yang harus dibedakan itu zalim. Menyamakan sesuatu yang harus dibedakan. Kita punya anak dua, yang satu SMA, yang satu SD, harus disamakan semuanya. Sepatunya sama, jajannya sama, zalim kita. Kenapa? Karena harus dibedakan, nggak bisa disamakan. Dan membedakan sesuatu yang sama, kezaliman juga. Sesuatu yang sama kemudian kita bedakan, itu kezaliman juga. Kenapa? Karena agama kita itu adil, menempatkan sesuatu pada porsinya masing-masing. Maka ketika Islam itu membedakan laki-laki dan perempuan, karena memang ada perbedaan, tidak bisa disamakan. Jadi Islam itu adalah agama yang adil. Tadi kita telah jelaskan bahwa ciri-ciri keindahan Islam, syariat Islam. Yang pertama, Islam itu adalah agama yang mudah. Sehingga semua yang membuat susah, semua yang membuat berat, itu pasti nanti ada solusinya dalam agama kita. Kemudian yang kedua, Islam itu adalah agama yang menjaga keadilan. Islam itu menjaga keadilan. Sehingga Islam itu menyamakan sesuatu yang harus disamakan dan membedakan sesuatu yang harus dibedakan. Kemudian yang ketiga, di antara indahnya Islam yang tidak dimiliki di agama yang lain, Islam itu adalah agama rahmat kepada alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Dan rahmatnya Islam itu adalah rahmat untuk manusia, untuk jin, untuk binatang, dan untuk alam semesta. Sehingga coba kalau kita perhatikan ya, Islam itu sangat menjaga semua ini. Manusia dijaga, demikian juga binatang yang dijaga dalam agama kita, demikian juga alam semesta dijaga. Dan itu yang menjelaskan lengkap seperti itu cuma dalam agama kita. Cuma dalam agama kita. Bahkan bagaimana Islam itu menganjurkan kita untuk sayang sama binatang. Kita itu sayang sama binatang. Dan kita itu diperintahkan untuk menjaga alam. Rasulullah mengatakan, jika seandainya idza qamatil qiyamah, jika hari kiamat tegak, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di tangan salah seorang di antara kalian itu ada biji, ada tunas, tanam. Jika kamu tidak merasakan hasilnya, maka nanti anak cucu kalian akan merasakan. Nah, itu Rasulullah mengatakan, orang yang menanam pohon, saya punya rumah misalkan, depan rumah saya tanam pohon, itu sebagai sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya. Kenapa? Nanti ada semut yang bersarang di situ, nanti ada burung yang bersarang di situ, kemudian nanti ada orang-orang yang bisa makan dari buahnya, ada orang yang bisa merasakan sejuknya udara, kemudian ada orang-orang yang bisa merasakan air jernih yang mengalir dari bawahnya. Itu semuanya sedekah. Berarti apa? Islam itu lengkap membahas semua. Bahkan saking lengkapnya itu sampai Islam itu membahas tentang sesuatu yang tabu, sesuatu yang tabu tentang buang hajat, itu pun juga dibahas dalam agama kita. Kemudian yang keempat, di antara ciri Islam, Islam itu agama yang tidak membebankan kepada orang kecuali sesuai dengan kadar kemampuan dia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, sehingga bahwa semua syariat itu pasti kita mampu. Kalau kita nggak mampu, nggak mungkin Allah syariatkan kita. Semua syariat itu pasti mampu mengerjakan, nggak mungkin tidak. Maka tidak ada orang yang mengatakan, aduh saya belum mampu ini. Nggak ada yang nggak mampu.
Kalau Anda nggak mampu secara fisik, pasti ada keringanan. Tidak mungkin Allah itu mensyariatkan kepada kita sesuatu yang kita itu nggak mampu mengerjakan. Allah telah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada jiwa kecuali sesuai dengan kadar kemampuan dia. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jiwa itu akan mendapatkan apa yang dia hasilkan dan akan mendapatkan hukuman terhadap dosa yang dia kerjakan. Sehingga semua yang Allah perintahkan dan semua yang Allah larang itu pasti kita itu mampu. Kalau memang kita nggak mampu, mesti ada keringanan. Maka itu Rasulullah mengatakan, ma amartukum ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang saya larang tinggalkan semuanya. Totalitas. Kenapa? Karena kita pasti mampu. Wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum. Sedangkan apa yang saya perintahkan, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kalian tidak mampu puasa, ada keringanan. Kalian tidak mampu untuk bayar zakat, ada keringanan. Sehingga apa? Kalau menjalankan kewajiban itu ada keringanan. Kalau kita nggak mampu. Tapi kalau meninggalkan dosa, nggak ada yang namanya nggak mampu. Kalau ada orang tidak mampu meninggalkan dosa, bukan karena fisiknya yang tidak mampu, tapi karena hatinya yang rusak. Contohnya misalkan ini, ada orang dia itu pecandu khamr. Datang ayat haramnya khamr. Setelah itu dia mengatakan, "Duh, saya ini belum bisa meninggalkan khamr, saya nggak mampu gitu." Kita akan nggak mampu apanya gitu. Kalau secara fisik kita mampu gitu. Kalau secara fisik kita mampu. Tapi kalau kita itu nggak mampu meninggalkan, urusannya itu di hati. Berarti rusak hati kita itu. Ada orang misalkan dia apa sajalah itu tidak bisa meninggalkan dosa dan maksiat, nggak ada. Semua orang bisa meninggalkan dosa dan maksiat. Kalau dia tidak bisa meninggalkan dosa dan maksiat, berarti karena hati dia yang rusak, bukan fisiknya. Kalau fisik kita nggak mampu, itu pasti ada keringanan. Tidak mungkin tidak ada keringanan. Kemudian di antara ciri syariat Islam itu ihtiramun nafsil insaniyah. Islam itu sangat menghargai kemanusiaan. Sehingga yang bersifat kemanusiaan itu sangat dijaga dalam agama kita. Sehingga Islam itu menjaga akal. Sehingga semua yang merusak akal hukumnya diharamkan. Khamr haram, narkoba haram, karena bisa merusak akal manusia. Islam menjaga jiwa. Sehingga semua yang bisa merusak jiwa, membunuh, kemudian memukul, hukumnya tidak dibolehkan. Islam menjaga kehormatan. Sehingga tidak dibolehkan mencapik-capik kehormatan seseorang. Ghibah, namimah tidak dibolehkan karena itu merusak kehormatan. Islam itu sangat menjaga harta. Sehingga apa saja yang bisa merusak harta tidak dibolehkan dalam agama kita. Kenapa? Karena semuanya itu dijaga. Semua yang berkaitan dengan kemanusiaan, Islam itu menjaga. Hubungan manusia dengan orang tua dijaga dalam agama kita. Hubungan manusia dengan anaknya dijaga. Hubungan manusia dengan tetangganya, hubungan manusia dengan istrinya, istri dengan suaminya, semuanya dijaga dalam agama kita. Sampai Rasulullah itu pernah mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. Rasulullah sampai ditanya, Rasulullah siapa itu? Sampai 3 kali kau sebutkan. Rasulullah mengatakan, orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguan tangan dan lisannya. Sampai urusan tetangga dibahas dalam agama kita. Dalam masalah hubungan kita dengan orang tua dibahas, hubungan kita dengan anak dibahas. Seorang menjadi pemimpin dibahas dalam agama kita. Semuanya lengkap. Islam itu menjaga semua kemanusiaan. Sehingga Islam itu menjaga semua. Sehingga manusia itu mulia. Maka semua yang menjadi milik manusia, maka itu semuanya dijaga dalam agama kita. Kemudian yang kelima, hebatnya Islam itu al-musawah bainan nas. Islam itu menyamakan semua manusia dalam hubungan mereka dengan Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada namanya kita itu kasta. Kita itu nggak ada, kecuali cuma 2. Sehingga tidak ada bahasa kita itu namanya tidak selevel, tidak seleting, kecuali cuma 2. Yaitu 2 itu yang kita itu berarti sudah tidak satu level lagi. Tapi kalau selain itu, kita itu semuanya sama di hadapan Allah Ta'ala. Ya, semuanya sama. Apa 2 ini yang itu tidak satu letting? Dinamanya kufu. Kufu itu tidak selevel. Yang pertama antara Islam dan kufur. Antara Islam dan kufur itu sudah tidak satu letting, tidak satu level. Sehingga kalau seandainya ya suami istri mereka semuanya kafir, tiba-tiba istrinya masuk Islam,
Istri masuk Islam, suaminya tidak mau masuk Islam, maka mereka sudah tidak satu letting, sehingga apa? Otomatis mereka bercerai secara otomatis. Kalau mereka masih melangsungkan pernikahan mereka, istrinya muslim, suaminya kafir, maka mereka dianggap perzinahan. Kenapa? Karena sudah tidak satu letting lagi. Kemudian yang kedua, yang tidak satu letting itu antara merdeka dan budak. Merdeka dan budak dalam hak di dunia. Kalau untuk hak agama sama, budak sama orang merdeka kalau beribadah semuanya sama-sama masuk surga. Cuma masalah dunia itu beda. Sehingga kalau seandainya suami istri semuanya budak dulunya, setelah itu qadarullah yang perempuan, budak perempuan yang istrinya dimerdekakan sama tuannya, maka otomatis sudah tidak satu level. Tidak satu level, sehingga perempuan itu boleh langsung minta cerai. Boleh, karena sudah tidak satu letting lagi. Tapi kalau kasta nggak ada, jabatan, demikian juga nasab, demikian juga harta, semuanya nggak ada manfaat di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga kalau sudah kita masuk masjid, kita sudah masuk dalam syiar agama kita, masjid semuanya sama. Orang ketika masuk masjid, tinggalkan jabatan, tinggalkan harta, tinggalkan nasab dia, nggak ada berlaku semuanya. Orang ketika musim haji, semuanya ditinggalkan semua. Kenapa? Karena di kita nggak ada kasta. Tidak ada kasta, tidak ada jabatan, tidak ada nasab. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, putrinya sendiri, ya Fatimah, salini man mali masyiti. Wahai Fatimah, kalau kamu pengen minta sama saya, minta dunia, duit, harta, saya kasih. Tetapi kalau di hari kiamat, nasab kamu nggak bermanfaat, walaupun kamu anak saya. La ughni anki minallahi syai'a. Di hari kiamat, saya tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu, yaitu karena nasab. Oleh itu sampai Rasulullah mengatakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak bisa mengejar. Kenapa? Dalam agama kita semuanya sama manusia di hadapan Allah. Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia yang bertakwa. Yang paling mulia bertakwa itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berqabilah-qabilah. Lita'arafu, tujuannya apa? Untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan kalian di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan Allah maha memahami kalian semuanya. Jadi semua manusia itu sama. Dan agama kita itu subhanallah ya, dalam agama kita Rasul itu beliau itu masuk Ka'bah, dan itu yang membuat iri semua orang-orang Arab. Yaitu kasusnya ketika Ka'bah itu dibuka sama Rasulullah, ketika ditaklukkan Makkah itu sama Rasulullah, maka Rasulullah itu ketika masuk Ka'bah, beliau itu didampingi sama dua orang yang kulit hitam, dua orang kulit hitam, dan semuanya bekas budak, semuanya masuk. Ketika orang-orang Arab melihat seperti ini, kata mereka, kami semuanya sudah dikuasai sama budak-budak kami ini. Kenapa? Dalam agama kita semuanya sama derajatnya, cuma memang dalam masalah perbudakan itu nanti ada hukum yang berbeda di dunia. Cuma dalam agama kita sama. Sampai akhirnya itu Bilal itu naik ke atas Ka'bah, naik ke atas Ka'bah, sampai akhirnya Bilal itu azan. Ketika Bilal azan, orang-orang Arab gak terima. Kenapa? Karena seakan-akan Ka'bahnya itu miliknya orang Quraisy, kok Bilal gitu loh, budak, orang kulit hitam yang naik ke atas itu. Karena semuanya sama di hadapan Allah, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Jadi intinya Islam itu adalah agama yang sempurna dan paripurna. Tapi fahami, untuk Islam itu menjadi agama yang sempurna, syarat Islam itu menjadi sempurna, itu prosesnya lama. Maka itu ada namanya tadarruj. Tadarruj itu bertahap. Syariat itu datangnya bertahap. Nah itu indahnya Islam. Sampai Aisyah mengatakan, jika seandainya, kata Aisyah mengatakan, jika seandainya ayat yang Allah turunkan kepada kita langsung, jangan minum khamr, jangan berzina, kami katakan, wahai Rasulullah, kita tidak akan meninggalkan khamr dan zina selama-lamanya. Tapi hebatnya Islam itu apa? 13 tahun pendidikan iman. Mereka masih khamr, mereka masih berjudi, masih boleh, masih dibolehkan. Bahkan Abu Bakar pun pernah berjudi ketika Romawi perang sama Persia, dan Persia menang.
Itu kalau kita baca surat Ar-Rum, itu sampai Abu Bakar itu mengadakan undian. Undian, dia mengatakan nanti pasti Romawi akan menang, karena orang Muslim itu senang kalau yang menang itu Romawi, karena lebih dekat kepada Islam. Romawi, karena orang Romawi itu Kristen. Sedangkan orang kafir Quraisy, mereka lebih suka Persia yang menang, karena mirip agamanya, penyembah selain Allah Ta'ala. Sehingga ketika Persia menang, orang kafir Quraisy senang sekali. Abu Bakar mengatakan, saya pasti, yaitu yakin pasti nanti Romawi akan menang. Akhirnya dia itu mengadakan undian. Ya Abu Bakar, oke, kita ngadakan undian. Berapa jaraknya? 10 tahun. Berapa kambing yang kita jadikan sebagai undian? Judi. Sampai akhirnya setelah itu Abu Bakar datang ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, saya mengadakan undian kepada masalah seperti ini, yaitu ada kambing yang kita taruhkan. Abu Bakar menaruh kambing, kemudian orang kafir itu juga menaruh kambing, bahwasanya dalam kurun 10 tahun pasti nanti akan menang. Rupanya menang, dan itu apa? Sudah terjadi. Dan itu terjadi berarti apa? Zaman awal-awal itu masih boleh, bahkan wanita nggak berjilbab zaman itu, masih nggak berjilbab perempuan, karena Islam itu 13 tahun pertama itu masih membangun pondasi. Setelah Islam itu sudah kokoh imannya, setelah itu ke Madinah baru perintah puasa, baru haramnya minum khamr, baru nanti haramnya wanita untuk tidak berjilbab. Itu semuanya diturunkan. Dan itu pelan-pelan, tahapannya tidak langsung, enggak, pelan-pelan. Perintah untuk sholat itu bertahap, perintah untuk puasa itu sampai tahapannya panjang gitu, sampai akhirnya menjadi kewajiban puasa Ramadan itu wajib bagi kita yang mampu. Sehingga tahapannya seperti itu sampai khamr. Umar bin Khattab itu, jadi nanti Umar bin Khattab itu termasuk orang yang sering sekali beliau itu pendapatnya beliau itu dibenarkan sama Allah Ta'ala. Masalah jilbab, demikian juga masalah khamr, itu juga beliau seperti itu. Beliau masalah jilbab kan bingung, Rasulullah, tolong si istri-istri engkau itu jangan keluar membuka seperti ini gitu loh. Kita manusia biasa ya Rasulullah gitu loh. Kenapa? Karena belum diperintahkan. Setelah itu baru dijawab sama Allah Ta'ala, diturunkan ayat perintah untuk berjilbab, termasuk masalah khamr. Maka itu sampai Umar mengatakan, pendapat saya diakui sama Allah dalam 3 perkara, di antaranya masalah khamr ini. Umar bin Khattab mengatakan, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyan. Tuhanku, tolong jelaskan tentang masalah hukum khamr itu dengan penjelasan yang gamblang, jelaskan segamblang-gamblangnya. Setelah itu Allah Ta'ala turunkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang datang pada engkau Muhammad bertanya tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabir, katakan dalam khamr dan judi itu ada banyak dosa. Wa manafi'ul linnas, tapi ada juga manfaat. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi keburukannya lebih banyak daripada manfaatnya. Itu mulai ada apa? Disuruh kita itu berpikir manfaat dan madaratnya, tapi belum diharamkan. Masih boleh minum khamr, silahkan, para sahabat boleh. Setelah itu Umar bin Khattab ketika dibacakan ayat ini nggak puas. Umar terus doa sama Allah Ta'ala, Tuhanku tolong jelaskan yang lebih jelas lagi khamr itu hukumnya apa gitu. Terus berlangsung waktu lama sampai diturunkan ayat dalam surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, kalian jangan mendekati sholat dalam kondisi mabuk, minum khamr, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Di sini baru diharamkan khamr, tapi ketika mau sholat saja. Selain itu boleh, silahkan. Setelah itu ayat ini dibacakan kepada Umar. Umar nggak puas lagi, ini masih belum jelas apa hukumnya gitu. Akhirnya dia minta lagi, wahai Tuhanku, bayyin lana fil khamri bayanan syafiyan, tolong jelaskan kepada kita wahai Tuhanku hukum khamr secara gamblang. Setelah itu waktu lama, setelah itu diturunkan surat Al-Maidah ayat 90. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, mengadu nasib, semuanya perbuatan yang kotor, termasuk perbuatan syaitan, tinggalkan semuanya. Setelah itu baru Umar bin Khattab mengatakan, wahai Tuhanku, selesai. Maka setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti dari khamr? Maka Umar langsung mengatakan, intahaina ya Rabb, kami sudah selesai dari khamr, wahai Tuhanku, sudah selesai. Kenapa? Jelas hukumnya, nggak ngambang. Setelah itu jelas, akhirnya para sahabat ngambil dirigen-dirigen khamr mereka, dipecah di jalan-jalan sampai Madinah banjir khamr jalan-jalannya. Menunjukkan apa? Tahapannya itu lama, nggak langsung.
Sehingga apa kalau kata Aisyah mengatakan, kalau yang pertama diturunkan jangan minum khamar, kita tidak akan meninggalkan khamar selama-lamanya. Tahapan, ada tahapan, lama tahapannya. Seperti wanita zaman dulu gak berjilbab. Bodoh sekali orang yang mengatakan jilbab itu budaya Arab. Kenapa? Budaya Arab itu mereka tabarruj. Mereka itu bertabarruj, mereka itu bersolek. Dan itu budaya Arab. Sampai Allah Ta'ala mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Bahwa wanita yang beriman, kalian jangan tabarruj seperti tabarruj yang terdahulu, wanita-wanita terdahulu. Sehingga wanita itu yang masih membuka pakai badan mereka ketika mereka itu keluar. Sampai akhirnya diturunkan ayat, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, putri-putri kamu, wanita-wanita orang-orang yang beriman, yudlina alaihinna min jalabibihin, supaya mereka menurunkan jilbab mereka. Berarti apa? Baru ada perintah itu setelah iman itu kokoh. Maka menunjukkan apa? Fahami ya, bahwa syariat yang didatangkan sama Rasulullah itu enggak langsung satu paket sudah selesai. SOP-nya semuanya seperti ini, tidak. Prosesnya lama. Terjadi banyak perubahan. Ziarah kubur dulunya boleh. Setelah itu dilarang sama Rasulullah, enggak boleh. Setelah itu dibolehkan lagi. Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, silakan sekarang ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat kalian. Berarti apa? Terjadi banyak perubahan. Tapi ketika diturunkan ayat al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini agama Islam sudah sempurna. Maka tidak ada lagi perubahan, tidak ada lagi nanti modifikasi, tidak ada lagi pengurangan. Islam sudah sempurna sampai hari kiamat. Sehingga siapa yang dia itu ingin masuk surga, semuanya sudah ada dalam agama kita. Semua yang ingin selamat dari api neraka jahanam, semuanya juga sudah ada dalam agama kita. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillah kita sudah selesai iman kepada Rasul. Nanti kita masuk di iman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir mungkin pembahasannya panjang, mungkin pembahasannya lebih panjang, atau mungkin kita ringkaskan dulu iman kepada hari akhir, ringkaskan, setelah itu nanti masuk takdir, kemudian baru nanti kita mungkin perpanjang lagi pembahasan iman kepada hari akhir, karena panjang sekali. Kita mudah-mudahan kita bisa mengupas tentang perjalanan setelah kita meninggal dunia, karena itu penting sekali. Pembahasan hari kiamat atau hari akhir itu penting, karena itu untuk mengingatkan keimanan kita. Sampai di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.